Baik, kembali lagi bersama saya, Michelle Lucia dengan NIM 2020700114. Kali ini pembahasan saya berbeda, yaitu mengenai acute lymphocyte leukemia atau yang disingkat dengan ALL. ALL ini merupakan jenis kanker darah yang paling umum terjadinya pada anak-anak dengan presentasi pada orang dewasa itu hanya sekitar 20% saja. Kanker ini menyebabkan produksi sel darah putih abnormal yang disebut dengan limfoblast. Untuk bagaimana terjadinya penyakit ini, itu dikarenakan adanya kelainan genetik pada sel prekursor limfoid yang belum matang, sehingga nantinya sel neoplastik ini akan menumpuk di bone marrow. Ketika dia berlebih di bone marrow, dia akan menghambat diferensiasi atau pematangan dari prekursor sel darah yang lain. Dan kemudian nanti karena dia sudah berlebih di bone marrow, dia akan pecah dan menuju ke vaskular. Dia akan teredarkan, sel-sel kanker ini akan teredarkan ke seluruh tubuh melalui vaskular. Untuk gejala-gejala yang timbul pada pasien dengan ALL ini, yang pertama ada pucat, fatigue, malaise, kemudian ada peteki, munculnya peteki, gampang memar, ada nyeri tulang, dan juga ada organomegali. Untuk bagaimana kita mendiagnosis pasien dengan ALL ini, kita seperti biasa kita untuk mendiagnosis perlu 3 hal. Anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang. Nah, untuk anamnesis sendiri, kita bisa lakukan kita bisa lakukan wawancara untuk menanyakan pasien ini pucat atau tidak, sudah onset, kemudian tanyakan onsetnya, kemudian ada demam atau tidak. Biasanya pada seseorang dengan ALL ini, biasanya dia akan muncul demam tanpa sebab. Kemudian ada perdarahan kulit, nyeri tulang, lesu, berat badan menurun. Untuk pemeriksaan fisik sendiri kita bisa periksa apakah pasien pucat atau tidak, mungkin melalui pemeriksaan konjungtiva. Kemudian ada peteki atau tidak, ada organomegali atau tidak, kemudian ada pembesaran KGB atau tidak. Kemudian untuk penunjang kita bisa lakukan aspirasi bone marrow, pemeriksaan darah rutin sekaligus dilakukan pemeriksaan hitung jenis leukosit. Kemudian ada hapusan darah tepi, sitokimia, ada pemeriksaan fototoraks berdasarkan posisi AP dan mungkin lateral. Untuk complication-nya sendiri bisa terjadi tumor lisis sindrom akibat kemoterapi, kemudian bisa terjadi gagal ginjal, bahkan kematian akibat ada toksisitas pengobatan. Untuk diferensial diagnosisnya, itu bisa kan infeksi virus, keganasan pada bone marrow, ada koagulasi intravaskular, diseminata, dan ada hematologik lainnya, misalnya ITP atau anemia aplastik. Untuk treatment pasien dengan ALL ini, seharusnya pasien dengan ALL ini kita rujuk kepada dokter spesialis penyakit dalam ataupun hematologi onkologi. Tapi untuk farmakologinya sendiri biasanya akan diberikan induksi remisi berupa vincristin, prednison, asparaginase. Kemudian ada konsolidasi misalnya radiasi kepala atau metotrexate intratekal. Kemudian ada untuk pemeliharaan atau perawatannya bisa diberikan vincristin atau prednison atau mercaptopurin, ada metotrexat juga. Kemudian untuk non farmakologinya kita bisa lakukan edukasi kepada pasien untuk penuhi nutrisinya, gizi-gizinya. Kalau dia dirawat bisa dilakukan pemberian nutrisi yang adekuat dan seimbang. Kemudian pencegahan untuk infeksi atau penghindaran terhadap infeksi. Kemudian penghindaran terhadap paparan radiasi dan bahan kimia yang berbahaya. Oke, sekian penjelasan atau pembahasan mengenai acute lymphocyte leukemia atau yang disingkat juga dengan ALL dari saya. Sekian dan terima kasih.